Kita sekarang menuju ke Karawang, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Agung Prasetyo. Agung, tampaknya di belakang Anda ini terlihat masih ada genangan banjir. Sebenarnya situasinya seperti apa? Ya, terima kasih Ana juga pemirsa. Hari ini merupakan hari ke-7 banjir yang melanda di desa Karangligar atau tepatnya di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek. Dan kondisinya di tempat kami mengabarkan banjir juga masih menggenangi ratusan rumah warga. Dan untuk ketinggian air sendiri memang masih cukup tinggi. Di tempat kami mengabarkan saja ini ketinggian air sekitar 30 cm. Bahkan kalau kami melihat ke arah dalam lagi, ke arah ganggang pemukiman warga, dan ketinggian air masih cukup tinggi sekitar 1 meter lebih. Dan bahkan karena kondisi masih tinggi sehingga ratusan warga terpaksa harus mengungsi di tempat pengungsian. Selain itu juga memang banjir ini selain merendam ratusan rumah warga, tetapi merendam tempat sekolah, masjid, dan akses jalan desa. Dan kondisi banjir pada siang hari ini memang berangsur surut pada hari kemarin, tetapi pada dini hari tadi sekitar pukul 3 di mana air kembali naik. Dan memang meskipun di sini tidak terjadi hujan, tetapi ketika di hulu Sungai Cibeet ini terjadi hujan di wilayah Bogor, dan kembali adanya naik kembali banjir yang merendam ratusan rumah warga. Dan dapat kami informasikan juga untuk data terakhir dari BPBD untuk yang terdampak, yakni ada 441 rumah yang berada di 2 dusun, yakni Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek. Selain itu juga yang terdampak ada 1.600 orang lebih yang terdampak akibat banjir ini, dan terpaksa masih berada di posko pengungsian, yakni selain di posko pengungsian mereka mengungsi di tempat saudara atau di tempat yang lebih aman. Dan untuk di posko pengungsian sendiri yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yakni difasilitasi dengan posko pelayanan kesehatan, dan selain itu juga ada dapur umum yang setiap harinya melayani 3 kali masak dan diberikan pada pengungsi. Dan untuk posko pelayanan tadi kami mendapatkan informasi juga dari hari pertama hingga hari ke-7 ini ada 130 yang mulai terkena penyakit, yakni rata-rata ini gatal-gatal dan flu dan batuk. Dan untuk banjir yang kerap terjadi di wilayah Karangligar bukan hanya terjadi pada musim hujan saat ini, tetapi sudah berlangsung pada tahun 2007 lalu. Artinya sudah 15 tahun lebih banjir terjadi di wilayah Karangligar, dan setiap tahunnya terjadi. Dan memang diharapkan masyarakat atau desa Karangligar ini, warganya berharap agar ada solusi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat agar banjir tidak terjadi kembali saat musim tiba. Untuk bantuan-bantuan sendiri memang di hari ketiga juga sudah mulai didiskusikan, mulai dari logistik, pakaian, dan obat-obatan lainnya. Dan memang kondisi masih cukup tinggi. Selain merendam ratusan rumah warga, tetapi ratusan hektar yang berada di wilayah Karangligar ini juga terendam. Dan untuk aktivitas warga memang sangat terganggu juga untuk melakukan aktivitas, sehingga para warga masih bertahan di tempat pengungsian. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembali ke Anda di studio, Ana. Ya, terima kasih laporan langsung Agung Prasetyo, dan juga sebelumnya Arizal Antoni mengabarkan langsung dari lokasi masing-masing. Selamat bertugas kembali.